Ada sebuah kisah dari jenazah wanita yang mengalami matanya terbelalak, lidahnya menjulur, dan tubuhnya ini dikerumuni oleh lintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang jenazah seorang wanita yang mengalami matanya ini terbelalak, lidahnya menjulur, dan tubuhnya dikerumuni lintah. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kisah wanita tersebut kita sebut saja bernama Ibu Laila. Ibu Laila ini ternyata sering memperoleh uang dari penyelundupan beras dari negara lain. Ia bekerja seperti itu karena ia berkeinginan untuk membantu suaminya yang bekerja sebagai petani. Dan pada saat itu, aktivitas penyelundupan beras ini tidak dikawal oleh pemerintah seperti sekarang ini. Dan pekerjaan tersebut pun mendapatkan restu dari suaminya. Suami Ibu Laila ini yang bernama Pak Husin. Pak Husin ini terlihat tidak selincah Ibu Laila tersebut. Jadi ia pun merestui pekerjaan istrinya tersebut. Namun makin lama fungsi Pak Husin ini sebagai kepala keluarga ini menjadi tergantikan oleh istrinya tersebut. Karena Ibu Laila ini bekerja dari pagi hingga larut malam. Bahkan seringkali tidak pulang dalam 1 hari atau 2 hari. Dan dengan seperti itu tetap direstui oleh Pak Husin tersebut. Karena apa? Karena Pak Husin ini yakin bahwa Ibu Laila ini memang bekerja untuk keluarga. Dan banyak sekali warga di kampungnya ini mengikuti jejak Ibu Laila, yaitu menjual beras selundupan tersebut. Namun hanya untuk kebutuhan rumah tangganya saja. Berbeda dengan Ibu Laila tersebut. Bu Laila ini sampai bisa membeli perhiasan yang banyak dan melekat di tubuhnya. Dan orang-orang lain pun ramai membicarakan Bu Laila. Seakan-akan mereka pun ingin tahu, bagaimana sih kok bisa sampai berhasil seperti itu? Caranya ini seperti apa? Warga-warga ini kepo dengan kesuksesan Ibu Laila tersebut. Dan sejak saat itu banyak orang yang ingin tahu gerak-gerik Ibu Laila dalam cara bekerja. Awal mula rahasia Ibu Laila ini terbongkar karena dari pihak imigran mengecek pengiriman dari luar negeri, dan ternyata ada penyelundupan sembako, dan di situ banyak orang tertangkap dan termasuk Ibu Laila tersebut. Dan setelah beberapa jam kemudian, Ibu Laila ini tiba-tiba terbebas dari kasus tersebut, dan beras penyelundupannya pun langsung segera dikirimkan ke negara lain. Sedangkan orang lain yang melakukan penyelundupan masih tetap ditahan, dan berasnya pun ditahan oleh petugas. Berbeda dengan Ibu Laila tersebut. Dan seluruh masyarakat yang ada di situ pun merasa aneh. Mengapa berbeda dengan Bu Laila tersebut? Mengapa yang lainnya ditangkap, namun Ibu Laila ini bisa bebas dengan wajah tersenyum? Dan pada suatu hari barulah mereka mengetahui bahwa Ibu Laila ini memberi suap dengan pihak bea cukai, yaitu dengan Ibu Laila mau tidur bersama pegawai tersebut. Dan bahkan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali. Bahkan sudah sering terjadi agar Bu Laila ini terbebas dari pegawai bea cukai tersebut pada saat terjadi pengecekan pengiriman tersebut.
Dan selang beberapa hari tersiar berita bahwa Ibu Laila ini memiliki pekerjaan sambilan di negara lain. Ternyata Ibu Laila ini rela menjual dirinya sebagai pemas pria di negara lain. Jadi wajar saja jika Ibu Laila ini memiliki perhiasan yang banyak dan terlihat kaya raya. Dan cerita tentang Ibu Laila tersebut pun akhirnya tersebar di warga sekitar, dan akhirnya warga sekitar pun tidak heran dengan kemewahan yang dimiliki oleh Ibu Laila tersebut. Dan akhirnya warga sekitar pun mulai jijik dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Laila tersebut karena demi kemewahan dunia. Dan pada saat Pak Husain, suaminya ini, tahu sifatnya istrinya seperti itu, awalnya ini nampak tidak percaya dengan perbuatan istrinya tersebut. Pak Husain pun hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa tahun kemudian, telah dikabarkan bahwa Ibu Laila ini mengalami sakit kepala dan demam. Dan penyakit ini semakin menggerogoti sampai ajalnya pun tiba. Dan pada saat sakaratul maut, Ibu Laila ini menggonggong seperti anjing kurang lebih 10 kali pada saat sebelum meninggal dunia. Ibu Laila pun meninggal dalam kondisi mata terbelalak, tubuhnya dipenuhi dengan lintah, dan lidahnya pun menjulur keluar. Tubuh Ibu Laila pun mengeluarkan bau tak sedap, padahal baru meninggal sekitar 1 jam. Namun sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sanak keluarganya pun merasakan aneh kepada Ibu Laila tersebut, karena pada saat sebelum meninggal, Ibu Laila ini menggonggong seperti anjing. Saat dikafankan, liang lahat jenazah Ibu Laila pun digali dan diukur sebelum jenazah ini dimakamkan. Dan pada saat jenazah Ibu Laila ini akan dimakamkan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba liang lahat tersebut jadi mengecil, padahal sebelumnya sudah diukur. Dan mayat Ibu Laila ini tidak bisa dimasukkan karena tanahnya ini terus menyempit, padahal awalnya sudah diukur, sudah pas. Namun tetap kejadian seperti itu terulang selama 3 kali, bahwa jenazah ini tidak bisa dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Dan hingga pada akhirnya jenazah Ibu Laila ini dipaksakan untuk masuk ke dalam liang lahat tersebut. Dan setelah selesai prosesi pemakaman, pihak keluarga dan warga pun pulang. Dan Pak Husain pun sempat akan membuat sertifikat kematian. Dan akhirnya Pak Husain ini membutuhkan KTP almarhumah Ibu Laila tersebut. Namun apa yang terjadi setelah Pak Husain menanyakan kepada anaknya di mana letak KTP almarhumah ibunya tersebut, ternyata KTP itu terjatuh ke dalam makam jenazah Ibu Laila tersebut. Dan Pak Husain pun kaget dan bahkan tidak percaya mengapa bisa jatuh ke dalam makam tersebut. Pak Husain ini pun emosi dan marah terhadap anaknya. Kok bisa KTP-nya ini ikut terkubur di dalam makam ibunya tersebut? Dan akhirnya Pak Husain ini pun terpaksa memanggil petugas penggali kubur untuk menggalinya ulang agar dapat mengambil KTP almarhumah Ibu Laila tersebut. Baru saja kuburannya ini digali, ada warga yang melihatnya ini pun shock, bahkan kaget. Karena apa? Jenazah Ibu Laila tersebut sudah dikerumuni oleh lintah. Namun, lintah ini memiliki taring dan menggigit tubuh jenazah Ibu Laila tersebut. Dan Pak Husain sebagai suaminya mengambil satu-satu lintah yang menggigit di tubuh Ibu Laila tersebut. Kemudian dengan sangat terpaksa, jenazah Ibu Laila ini dibaringkan agar bisa mengambil KTP tersebut. Dan sekali lagi ada kejadian aneh, yaitu ada banyak ulat
yang menggigit tubuh jenazah Ibu Laila tersebut. Dengan secepatnya, jenazah Ibu Laila pun ditimbun setelah berhasil mendapatkan kartu identitas tersebut. Tak dapat dibayangkan apa sesungguhnya hal yang terjadi hingga Allah menunjukkan kejadian itu. Semoga kisah ini menjadikan pelajaran kita agar tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.